نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثات بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan kali ini. Kita tidak tahu pasti apakah bulan Ramadan akan datang kita masih bisa bertemu kembali untuk bisa beramal salat tarawih, qiyam Ramadan, memberi iftar dan amalan-amalan lain di bulan Ramadan. Jangan-jangan ini amalan kita yang terakhir, karena banyak kawan, teman, orang tua di sekitar kita tidak jumpa lagi pada bulan Ramadan ini. Maka mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita kelapangan, memberikan kita kesehatan, semangat untuk beribadah di bulan Ramadan kali ini. Berikutnya salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah singkat kali ini kita akan bahas sedikit tentang perusak amal di bulan Ramadan. Bisa merusak sebagian amal, bahkan bisa merusak semua amal. Bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam banyak hadis bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Hadis Bukhari Muslim mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah,
Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menegakkan beribadah di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, man lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, man fatara bihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa rukbatayhi minan nar. Barang siapa yang dalam bulan Ramadan memberi iftar, memberi bukaan kepada orang yang puasa, niscaya hal itu menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Hadis Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu besar banyak ampunan-ampunan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya kepada kaum muslimin. Ampunan itu dapat kita peroleh, ampunan itu dapat kita miliki apabila kita tidak rusak amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Karena khutbah ini sangat singkat, kita tidak banyak terangkan jemaah. Perusak yang pertama adalah beramal di bulan Ramadan ini tanpa ilmu, tidak mengikuti tuntunan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat dan hadis-hadis Nabi memerintahkan kita untuk tunduk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masalah ibadah itu tauqifiyah, artinya wala tasbutu ila bidalil. Kita tidak boleh melakukan satu ibadah, pelaksanaan ketaatan kepada Allah kalau tidak ada dalil, petunjuk dari Al-Quran atau petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana beribadah di bulan Ramadan, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan semua telah dicontohkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua telah dicontoh, dikerjakan sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, mencontoh bagaimana pelaksanaan Ramadan yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini muncul berbagai macam praktek ibadah, tata cara ketaatan kepada Allah yang kharaja minas sunnah. Tidak ada tuntunannya dari sunnah. Kita buka buku hadis, kita cari dari Al-Quran. Para ulama, para salaf tidak ada melakukannya, tapi dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Ibnu Qayyim mengatakan, Anal amila bila ilmi kasaira bila dalil. Bahwasanya seseorang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang jalan tanpa penuntun, tanpa petunjuk. Dia jalan nggak tahu dia kemana jalannya. Ini orang yang beramal tanpa ilmu. Ibnu Taimiyah mengatakan,
man faraqad dalil dolla sabil wala dalil ila bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain mengikuti ajaran Rasul. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti Rasul. Kalau kita ingin menjauhkan diri dari neraka, ikuti Rasul. Semua jalan ke surga sudah diterangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan ke neraka sudah dilarang umatnya atasnya. Gak perlu kita cari jalan lain. Seperti hari ini yang dilakukan kaum muslimin. Sebelum masuk bulan Ramadan, berduyun-duyun datang ke kuburan. Bahkan ada yang minta-minta di kuburan. Minta kepada orang yang mati, jemaah. Orang hidup minta ke orang mati. Ini yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Dan Allah melarang perbuatan ini sangat keras dalam Al-Quran. Nangis di kuburan, minta di kuburan, bagi macam-macam yang dilakukan oleh kaum muslimin. Minta ketenanganlah yang bapak mamanya sudah meninggal, rumah tangganya sering bertengkar, minta di kuburan. Kami sering bertengkar, mak, tolonglah kami, mak, berilah kami kedamaian. Orang mati dikubur. Bahkan ada anak sekolah ingin ujian, datang ke kubur atapnya. Dia minta di situ, Tok, tolonglah saya Tok, mau ujian Tok, beri kecerdasan, buat mudah saya mendapat soal Tok. Ini dilakukan. Apa yang dapat seperti ini dilakukan kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala telah melarang dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 116. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh-sungguh dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Ayat ini pakai qad, jemaah. Faqad dhalla. Setelah qad itu fi'il madhi, artinya pasti. Qad qamati sholah, pasti akan ditegakkan sholat. Pasti akan ditegakkan sholat. Kita harus semangat. Jadi orang yang sesat itu orang yang salah jalan dalam menyembah Allah. Disuruh menyembah Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia berdoa ke kuburan, jemaah. Atau nanti ini puasa mau menjelang lebaran, dia datang kalau nggak sempat sebelum lebaran, sebelum puasa. Minta-minta di kuburan itu barusan. Ayat yang lain Allah katakan dalam surah Al-An'am, walau asraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya kalian berbuat syirik, lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Menghapuskan pahala-pahala apa-apa yang kalian lakukan. Allah yang mengatakan jemaah di Al-Quran ini. Kita nggak baca Al-Quran. Maka sekali-sekali kita baca terjemahannya, biar tahu kita apa isi Allah, apa isi Al-Quran ini. Seumur hidup nggak pernah kita baca isinya. Sama kita pergi ke dokter sakit parah, dikasih dokter resep, suruh ambil ke apotik, tulis ambil. Sampai di apotik, tukang apotik bilang nggak tahu dia baca tulisan itu. Manfaat itu resep. Walaupun dokternya hebat, apa manfaat resepnya? Jadi Allah terangkan di sini. Masih banyak kaum muslimin yang minta di kuburan.
Minta ke orang mati. Orang mati itu nggak butuh. Orang hidup itu nggak bisa kepada orang, nggak butuh orang mati. Orang mati itu butuhnya orang hidup mendoakan dia. Orang dia udah nggak bisa mandi dimandikan, nggak bisa jalan digotong, nggak bisa sholat disolatkan, nggak bisa doa didoakan, kita yang minta kepada orang mati. Bayangkan ini. Dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah katakan, la in asrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kalian berbuat syirik, la yahbatana amaluk, akan kuhapuskan amal-amal kalian, wa la takunanna minal khasirin. Jadilah kalian orang-orang yang merugi. Kita sudah infak, sudah sholat, puasa, sedekah, banyak kebaikan kita dihapuskan Allah kalau kita berbuat syirik. Dan banyak jenis-jenis syirik ini yang lain yang diminta. Rata-rata banyak yang berkaitan dengan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu kalau saya difoto, fotonya ditaruh di rumah makan, yakin dia kalau dipasang foto itu nanti banyak orang yang beli. Nah, itu orangnya udah mati itu. Kok bisa seperti itu keyakinan kaum muslimin? Itu banyak ayat-ayat yang telah melarang. Dalam ayat yang terakhir yang kita sampaikan tentang perbuatan syirik dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Ini juga ayat pakai qad jemaah, yang artinya sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, pasti Allah haramkan atasnya surga. Jadi nggak mungkin masuk surga kalau kita mati, kita bawa kesyirikan kita. Keyakinan syirik itu dibawa, dibungkus menjadi bersama kain kafan di dalam kubur, nggak tobat kita hidupnya. Masya Allah, ini orang-orang yang celaka. Karena Allah yang mengharapkan surga, Allah yang ciptakan surga, Allah yang menentukan siapa yang masuk, siapa yang dilarang masuk. Salah satu yang dilarang masuk surga yang hidupnya di dunia ini melakukan perbuatan syirik. Ini ayat faqad haramallahu alaihi jannah. Silakan nanti dibaca. Ini ayat begitu terang, nggak perlu diterangkan lagi. Faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar, yang pantas baginya neraka. Wa ma lizalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik. Tidak ada bisa ditolong kalau dibawa keyakinan kesyirikannya itu ke dalam kubur. Makanya para nabi pertama mengajarkan ilmu tauhid supaya membentengi diri-diri sahabat itu dari perbuatan syirik. Makanya di Mekah, di Madinah itu gak ada perbuatan syirik, gak ada dukun di sana. Ketahuan dipancung dukun itu, karena dukun ini wasilah manusia masuk ke dalam syirik. Mana ada di Madinah? Sehingga disiapkan polisi-polisi itu untuk mencari perdukunan. Gak berkembang di sana perdukunan. Makanya makmur negara yang gak ada dukun, negara yang banyak dukun, banyak bala, banyak bencana, banyak musibah. Jadi kalau mau bagus, pelajari tauhid, singkirkan perdukunan ini. Jangan datang ke dukun. Nabi yang melarang bukan saya. Nabi katakan, man ata arofan, barang siapa datang ke dukun, au kahinan, datang ke orang pintar paranormal, maka kafara bima unzila ala Muhammad. Sesungguhnya dia telah mengingkari ajaran yang dibawa Muhammad. Ini baru satu jemaah, kita nggak sempat mungkin menerangkannya. Perusak amal di bulan Ramadan ini. Mungkin yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Fakal biru ya ulil albab la'allakum turhamun.
Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Berikutnya yang kedua, perusahaan yang kedua masih meneruskan maksiat di bulan Ramadan. Nabi kita mengatakan, Rabbi sha'imin hajjuhu min siyamihi wal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak diperoleh di pahala puasanya kecuali lapar dan haus saja. Tidak ada pahala jemaah. Puasanya sah tapi tak ada pahala. Dia kerja tapi tak bergaji. Apa sebabnya? Dalam hadis yang lain, hadis Imam Bukhari, dari Imam Bukhari, Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan dusta, dan beramal dengannya, beramal dengan kedustaan, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak ada butuh dengan dia menahan lapar dan hausnya. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, laisa siyamum min akali wassarab. Tidaklah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja. Innama siyamu minal lagwi wal ghafas. Sesungguhnya puasa itu menahan perbuatan sia-sia dan ropas. Maka apabila ada orang yang mencelamu atau menjalimimu, berbuat usil kepadamu, katakan inni shaim, saya sedang puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perkataan sia-sia ditinggalkan di bulan Ramadan. Sia-sia itu masih berubah, masih boleh dikerjakan, tapi di bulan Ramadan tinggalkan. Qad aflahal mu'minun alladzina lil-lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Min habib game yang tidak ada manfaatnya. Para salaf, sahabat, Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama kaum muslimin menghabiskan waktu mereka detik demi detik, jam demi jam untuk menghabiskan bacaan. Malaikat Jibril turun kepada Nabi, mendengarkan bacaan Nabi di bulan Ramadan. Kita sudah berapa kali tamatkan ini? Sudah berapa kali kita baca? Ini malah petaka jemaah. 3 kali. Porno, gambar-gambar yang tak pantas dilihat. Maka minta kepada Allah agar Allah berikan kita kenikmatan untuk jadi orang yang beriman. Kita diberi kenikmatan untuk jadi orang yang taat, beri kenikmatan untuk menjadi orang yang soleh, beri kenikmatan untuk meninggalkan yang dilarang, beri kenikmatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diminta kepada Allah supaya hal ini tidak mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Kepada Allah kita mohon. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن